Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Hanisa Husna dengan NIM 23103122200069. Pada tugas video kelompok sebelumnya, saya membahas topik berjudul Pasar Intan Martapura. Pada video ini, saya akan menyampaikan pembahasan mengenai strategi bisnis internasional dan sumber daya manusia internasional. Setiap soal akan dibacakan terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskan jawabannya secara singkat dan jelas. Soal pertama, jelaskan konsep strategi transnasional dan bagaimana penggunaannya dalam bisnis internasional. Strategi transnasional adalah strategi bisnis internasional yang bertujuan untuk menggabungkan efisiensi global dengan fleksibilitas lokal. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menekan biaya melalui standarisasi global, namun tetap menyesuaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan budaya di masing-masing negara. Dalam praktiknya, strategi transnasional banyak digunakan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara, seperti perusahaan otomotif, elektronik, dan juga makanan. Soal kedua, bagaimana strategi yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis internasional di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kerjasama bisnis? Pelaku bisnis internasional di Kalimantan Selatan dapat menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan kerjasama bisnis. Pertama, menjalin kemitraan strategis dengan pelaku usaha lokal agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Kedua, memahami budaya lokal dan kearifan daerah, karena kepercayaan dan komunikasi sangat berperan dalam kerjasama bisnis. Ketiga, memanfaatkan dukungan pemerintah daerah, seperti forum bisnis dan program promosi investasi. Dengan strategi tersebut, kerjasama bisnis internasional di Kalimantan Selatan dapat berjalan secara berkelanjutan. Soal ketiga, perusahaan MNO adalah perusahaan yang berbasis di Eropa dan ingin meningkatkan kemampuan rekrutmen di pasar internasional. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan MNO untuk meningkatkan kemampuan rekrutmen di pasar internasional? Pertama, membangun sistem rekrutmen global melalui platform digital internasional. Kedua, memahami perbedaan budaya dan regulasi ketenagakerjaan di setiap negara. Ketiga, mengembangkan employer branding internasional agar perusahaan menarik bagi talenta global. Keempat, bekerja sama dengan agen rekrutmen internasional maupun lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat memperoleh sumber daya manusia yang kompeten secara global. Soal keempat, perusahaan MNO berbasis di Eropa ingin berinvestasi di sektor industri pengolahan di Kalimantan Selatan, namun belum memahami kondisi pasar dan regulasi di Indonesia. Apa langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan MNO untuk memahami kondisi pasar dan regulasi di Indonesia? Pertama, melakukan riset pasar terkait potensi industri pengolahan di Kalimantan Selatan. Kedua, berkonsultasi dengan instansi pemerintah terkait mengenai regulasi dan perizinan investasi. Ketiga, menggunakan jasa konsultasi hukum dan bisnis lokal. Keempat, menjalin kerjasama dengan mitra lokal sebagai bentuk adaptasi pasar. Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat meminimalkan risiko investasi dan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis.
Segini saja pembahasan kita pada kali ini untuk mata kuliah bisnis internasional. Terima kasih.